Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi farada alaina siyama fi syahri Ramadan. Syahr Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi lidhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi syahida wa kafa billahi nasira. Wa huwa alladzi ba'athahu syahidan wa mu'alliman wa mubasysyiran wa nadhiran wa da'iyan ila Allahi bi'idnihi wa sirajan munira. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Sahabat-sahabat sekalian, jamaah pemirsa TV MUI Jakarta Selatan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala yang dengan kembali hadirnya bulan Ramadan, kita diingatkan tentang bulan Ramadan adalah bulan Al-Quran. Kita semuanya tentu paham tentang hal itu, karena memang bukan hanya ini diulang-ulang oleh para mubaligh, para khatib, para ulama kita, tapi memang faktanya bahwa Al-Quran memang Allah wahyukan pertama kalinya adalah di bulan Ramadan. Dan dengan demikian maka ada korelasi yang amat sangat dekat antara apa yang secara fakta sejarah telah diturunkan, telah terjadi, yaitu diturunkannya Al-Quran di bulan Ramadan, dimulai di awal bulan Ramadan, dan kemudian bagaimana umat kita, para ulama kita, dai-dai kita berinteraksi untuk mengingatkan bahwa bulan Ramadan memang bulan istimewa, ini adalah bulan di mana Al-Quran diturunkan. Dalam waktu yang bersamaan, kita akan mengetahui bahwa dulu ketika Al-Quran pertama kali diturunkan, kondisinya juga luar biasa, amat sangat penuh dengan kegelapan, gelap gulita. Bahkan Al-Quran menegaskan tentang risalah Nabi Muhammad SAW itu adalah liyukhrijan nas minadh-dhulumati ilan nur, supaya masyarakat bisa diselamatkan dari segala bentuk kegelapan menuju kepada cahaya gilang gemilangnya, cahaya Al-Islam. Itulah Al-Quran menghadirkan fungsi, menghadirkan fakta, menghadirkan semangat, spirit, filosofi, akidah, laku, di mana Al-Quran mengarahkan umat untuk tidak berada dalam kondisi yang penuh dengan pesimisme, penuh dengan apatisme, karena adanya kedoliman-kedoliman, adanya kegelapan-kegelapan itu. Tapi justru Al-Quran dihadirkan untuk mengkoreksi segala pesimisme itu, segala yang kemudian membayangkan yang ada hanyalah dulumat. Dulumat artinya adalah segala bentuk kedoliman, segala bentuk kegelapan, untuk kemudian diubah menjadi nur, diubah menjadi cahaya, diubah menjadi obor, diubah menjadi penerang. Sehingga yang tadinya umat manusia kebingungan untuk mengetahui yang hak yang mana, yang batil yang mana, kebingungan dengan mudah diarahkan kepada sesuatu yang membawa kepada kegelapan, ikut-ikutan dengan segala yang tidak bermanfaat, ikut-ikutan dengan segala yang tidak membawa kepada maslahat, menghadirkan kedoliman karena umat yang mestinya mencerahkan justru malah ikut-ikutan menghadirkan penggelapan atau kegelapan. Al-Quran dan Rasulullah memberikan kepada kita fakta tentang kehadiran Al-Quran di tengah begitu banyak kedoliman, di tengah begitu banyak kegelapan itu, justru untuk menghadirkan nur, menghadirkan pencerahan baik yang terkait dengan masalah hati, nurani, akal sehat, ilmu pengetahuan, visi, misi, kehidupan, dan itu adalah Al-Quran. Rasulullah memberikan kepada kita satu fakta tentang memperjuangkan koreksi dari kegelapan menuju kepada terang benderang, menghadirkan sukses yang betul-betul terukur dan teruji, tentang sukses menghadirkan an-nur, menghadirkan koreksi terhadap kegelapan itu memang betul-betul bisa terjadi. Nah, karenanya kita akan tahu secara global ketika puasa disyariahkan di tahun kedua Hijriah, kita akan mengetahui bahwa dengan disyariahkannya puasa di tahun kedua Hijriah itu, maka gelap gulita yang tadinya dihadirkan oleh rezim musyrikin Quraisy dikoreksi dengan adanya an-nur, adanya pencerahan, adanya kemenangan yang dihadirkan oleh Rasulullah dan para sahabatnya melalui peristiwa Badar Al-Kubra. Itulah kali pertama terjadinya
jihad bil anfus, jihad bil amwal. Terjadinya pertemuan fisik secara langsung antara musyrikin Quraisy dengan Rasulullah, dan berbilang belasan tahun mereka melakukan kezaliman, menghadirkan kegelapan terhadap umat Islam. Oleh Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan, di peristiwa Al-Kubra itu dikoreksilah kejahatan itu, dan itulah kali pertama, tahun pertama di mana puasa disyariahkan. Jadi puasa disyariahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ibadah siam disyariahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, adalah momentum untuk membuktikan bahwa Islam adalah pencerahan, Islam adalah an-nur. Islam dengan umat Islam, dengan syariahnya, dengan mengikut keteladanan Rasulullah akan bisa menghadirkan koreksi terhadap kegelapan, untuk bisa menghadirkan yang sesungguhnya bukanlah gelap, tapi yang sesungguhnya adalah terang benderang, dan Al-Quran menghadirkan terang benderang tersebut. Ini bisa terjadi karena kalau kita baca dalam surah Al-Baqarah ayat yang ke-183 hingga 186, akan kita dapatkan bahwa memang puasa itu adalah satu bentuk syariah ibadah rukun Islam yang bahkan oleh Allah SWT pada akhir ayat-ayat terkait dengan puasa selalu disampaikan ungkapan tentang harapan, ungkapan tentang optimisme, ungkapan tentang sesuatu yang bukan utopia, bukan sesuatu yang hanya ada di tingkat omon-omon saja, bukan sesuatu yang adanya hanya di tingkat cita-cita, sesuatu yang bisa diwujudkan. Karenanya akan kita dapatkan di dalam surah Al-Baqarah ayat yang ke-183, di akhirnya adalah ungkapan la'allakum tattaqun. Di ayat yang ke-185, la'allakum tashkurun. Dan akhir ayat yang kemudian terkait dengan puasa ini, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'ani falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Jadi ada la'allakum tattaqun, awal daripada rangkaian perintah kita berpuasa, diakhiri dengan la'allahum yarshudun di akhir rangkaian ayat tentang berpuasa. Di keduanya ada ayat tentang la'allakum tashkurun. Apa makna dari ini semuanya? Pemirsa TV MUI yang saya hormati, makna dari ini semuanya adalah bahwa Allah dengan Al-Qur'annya, dengan Ramadannya, dengan ibadah puasa di bulan Ramadan ini, memberikan kepada kita satu ideologi, satu akidah, yaitu akidah tentang harapan, akidah tentang optimisme, akidah tentang kontribusi bisa menghadirkan optimisme. Dan karenanya yang akan dimunculkan oleh umat Islam memang adalah nur, adalah pencerahan, bukan kegelapan. Yang akan dimunculkan oleh umat Islam dan komunitas umat Islam adalah sesuatu yang membebaskan, bukan justru yang menghadirkan penjajahan dan atau karenanya menghadirkan kejahatan. La'allakum dalam bahasa Arab adalah satu ungkapan yang bermakna taroji. Itu sesuatu yang mungkin bisa diwujudkan, sesuatu yang bisa diwujudkan, dan Rasulullah membuktikan semua harapan positif itu bisa diwujudkan. Kalau sesuatu yang hanya bersifat utopia, sesuatu yang angan-angan saja, yang hanya ada dalam cita-cita tapi tidak pernah terwujud, ungkapannya bukan la'allakum tapi laitakum. Dan Allah melalui Al-Quran atau Al-Quran dalam wahyu-wahyu yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad itu tidak pernah kemudian menghadirkan risalah yang agung ini dalam bentuk laita, yaitu yang hanya bersifat omon saja, yang bersifat hanya angan-angan saja, yang bersifat hanya utopis saja, tapi dia adalah la'alla, sesuatu yang bisa diwujudkan, sesuatu cita-cita yang bisa direalisasikan, dan Rasulullah sudah memberikan bukti tentang hal tersebut. Kalau kita adalah Ahlussunnah wal Jamaah, kita mengikuti Rasulullah, kita pastilah kemudian juga tersemangat, tercerahkan bahwa berislam kita, dan termasuk juga dalam konteks kita di Indonesia ini, kita adalah untuk menghadirkan penguatan terhadap segala yang membawa kepada pencerahan, segala yang membawa kepada optimisme, segala yang membawa kepada jauhnya kegelapan, jauhnya kejahatan, jauhnya kezaliman. Dan puasa adalah sarana yang efektif, karena kita mengetahui bahwa syariah berpuasa adalah 1 bulan lamanya. Bisa 29 hari, bisa 30 hari, tapi dia ada 1 bulan. Biasanya kalau kita menggunakan pendekatan internalisasi nilai, maka ada ungkapan dalam bahasa Arab yang mengatakan
Al-adatu bil muawadah. Sesuatu akan bisa menjadi adat istiadat kita kalau kita biasakan. Nah, kalau itu sudah kita biasakan 1 bulan lamanya, pembiasaan untuk optimis, tidak pesimis, pembiasaan untuk berkontribusi menghadirkan yang an-nur dan tidak kemudian menghadirkan yang dulumat. Maka kalau ini sudah menjadi kebiasaan, maka dia akan menjadi adat, menjadi attitude kita. Kalau dia sudah menjadi adat kebiasaan kita, maka insya Allah bulan Ramadan ini akan menjadi satu training yang luar biasa. Mensibgha, mencelup, membuat kepribadian kita, kepribadian yang optimis, kepribadian yang berorientasi untuk melanjutkan kebaikan dan kemaslahatan, kebaikan yang jiwa yang kemudian dengan optimismenya itu tidak mudah dibawa, diajak untuk menghadirkan sesuatu yang justru menghadirkan kegelapan, sesuatu yang bisa menghadirkan kedoliman. Ramadan pada ujung akhirnya, para ulama kita mengajarkan kepada kita satu doa yang luar biasa. Minal aidin wal faizin. Ungkapan yang memang dia adalah ungkapan dalam bahasa Arab, tapi doa ini saya tidak mendapatkannya dibaca oleh orang-orang di negara-negara Arab sana. Mereka biasanya ungkapannya adalah taqabbalallahu minna wa minkum. Kalau kita umat Islam di Indonesia, ya taqabbalallahu minna wa minkum juga. Tapi lebih banyak lagi membaca minal aidin wal faizin. Akhir Ramadan membawa kepada spirit doa tentang kesadaran kita kembali. Kembali pada apa? Kembali pada fitrah kita. Fitrah kita ada al-Islam, fitrah kita ada Al-Quran. Dan Al-Quran mengajarkan tentang optimisme. Al-Quran tentang Ramadan mengajarkan tentang optimisme. Optimisme sejarah yang telah terbukti bisa diwujudkan. Dan dalam konteks kekinian, minal aidin wal faizin, kita diarahkan oleh bulan Ramadan agar kembali pada fitrah kita. Karena dengan Ramadan, fitrah umat yang adalah untuk menang. Terjadilah peristiwa kemenangan di Fathu Makkah, terjadilah sebelumnya peristiwa kemenangan di awal disyariahkannya puasa di Badar Al-Kubra, terjadilah kemenangan di Fath Andalus, di Fath Al-Quds, bahkan juga kemenangan pada saat Indonesia merdeka. Jadi para ulama kita sudah memberikan optimisme yang luar biasa. Doa yang memberikan optimisme agar umat Islam ini dengan perjalanan sejarah yang macam-macam itu, yang naik turun, yang bergelombang dan lain sebagainya, tapi tidak pernah menjadi umat yang pesimis, tapi menjadi umat yang optimis. Optimismenya bukan asal optimis. Optimismenya bahwa dia bisa kembali kepada fitrahnya, kepada al-Islamnya, kepada ajaran Al-Qurannya, meneladani Nabi Muhammad SAW-nya, jadi Ahlussunnah wal Jamaah, dan kemudian bisa menghadirkan hikmah dari Ramadan ini, membawa kepada munculnya pribadi-pribadi yang penuh dengan optimisme, pribadi-pribadi yang membawa kepada ujung akhirnya nanti adalah kita kembali kepada adat, kepada jati diri kita tidak tercerabut dari jati diri, tapi juga menuju kepada kemenangan, sesuatu yang pasti menjadi cita-cita kita semuanya. Karenanya sekali lagi, ini adalah karunia Allah yang luar biasa. Kita dipertemukan kembali oleh Allah dengan bulan Ramadan. Dan mudah-mudahan karenanya kita bisa memaksimalkannya. Diawali dengan kesadaran kita tentang kita adalah bagian daripada umat bersejarah, umat yang kemudian penuh optimis. Dan diakhiri dengan doa dari para ulama kita, minal aidin wal faizin. Semoga kita semuanya betul-betul oleh Allah ditakdirkan menjadi pihak yang atau menjadi umat yang kembali kepada fitrah kita, kepada Islam kita, kepada cinta Al-Quran kita, cinta ulama kita, cinta kepada Indonesia kita. Karena Indonesia dimerdekakan oleh Allah di bulan Ramadan juga. Dan itulah al-faizin, menjadi pihak-pihak yang menang. Bukan sekedar aidin pulang kampung, dan faizin dengan membawa keuntungan dari kampung. Tapi kita pulang kampung bagian dari fitrah, membawa kemenangan dari kampung bagian daripada kemenangan. Dan jadikanlah itu semuanya bagi kita warga Jakarta, pulang kampung menjadi penambah semangat, penambah gairah untuk menghadirkan umat Islam yang rahmatil alamin, yang ujung akhirnya menghadirkan sukses, melanjutkan kehidupan di Jakarta yang kita cintai ini. Barakallahu fikum jami'an. Wa taqabbalu siyamakum wa qiyamakum wa jami'a sholihati amalikum. Dan tentu kita sampaikan jazakallahu khairan, terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu berkontribusi untuk suksesnya dan berkelanjutannya program TV MUI Jakarta Selatan di bulan Ramadan. Baik itu sahabat-sahabat kita di Basnas, di Bazis, Basnas Jakarta Selatan, Albir Water, Kafi BBC Motivator School, siapapun juga yang telah membantu dengan dana, dengan tenaga, termasuk dengan doa. Barakallahu fikum jami'an. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq, wal hadi ila sawa'is sabil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.